Berkata Asy Abdullah Al-Idrus di dalam kitab beliau, Al-Mawahib Al-Qudusiyah, Asy Ibrahim Baharwas Asy-Syibami mengatakan, di Syibam, masih disimpan kitab-kitab yang menceritakan kekeromahan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali yang berjumlah lebih kurang 100 riwayat mengenai kekaromahan beliau. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam mempunyai akhlak yang mulia. Beliau dengan ketawaduannya membawa sendiri ikan yang beliau beli dari pasar ke rumah beliau. Beliau melazimkan al-khumur. Kekeromahan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam sangatlah banyak, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Berzikirnya pohon-pohon dan batu-batu di Wadi An-Nu'ar. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam telah melakukan riyadah dan mujahadah yang sangat luar biasa. Beliau telah beruslah di lembah An-Nu'air selama setahun beribadah, siang dan malam. Pada satu kesempatan, anak beliau Asy Ahmad mengikuti beliau ke Wadi An-Nu'air. Maka tatkala ia sampai di lembah tersebut, dia melihat ayahnya Al-Faqih Al-Muqaddam sedang berzikir riyah. Dilihat oleh Asy Ahmad seluruh yang ada di lembah tersebut termasuk seluruh batu-batuan dan pohon-pohonan berzikir mengikuti Al-Faqih Al-Muqaddam. Lalu pingsanlah anak beliau, Asy Ahmad yang dikala itu yang masih muda, kemudian ketika dia sadar adalah ayah beliau. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam memperingatinya agar jangan mengulangi mengikuti beliau beruslah di lembah tersebut. 2. Suara dari langit. Sayyidina Al-Faqih di dalam bidayahnya mendengarkan seruan dari langit. Wahai Faqih Muhammad bin Ali, tinggalkanlah urusan-urusanmu yang bersifat zuhiriyah. Menghadaplah engkau ke hariban kami pun akan menyampaikan dan menolongmu. Sesungguhnya kami mempunyai keinginan pada dirimu dan bagimu dari kami nikmat yang selalu bertambah. Lazimkanlah dirimu selalu bertafrid di dalam tauhid, dan bertajrid di dalam tafrid. Kami akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami dan kami akan memberikan engkau keutamaan. Maka jangan engkau jadikan keinginan kami tersamar dalam keinginanmu, dan jadikan kepada kami awal tujuanmu dan kembalimu, dan jangan engkau alihkan tujuanmu selain kepada kami. Sesungguhnya kami mempunyai hamba-hamba yang khusus yang akan kami sampaikan hajat-hajat mereka darimu kepada kami. 3. Keadaan keluarga Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam sepeninggal beliau. Diriwayatkan bahwa Asy Al-Kabir Al-Arif Billah Ta'ala Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu datang ke Tarim sesudah wafatnya Sayyidina Al-Faqih untuk menengok anak-anak Sayyidina Al-Faqih beserta istri beliau, Ummul Fuqara, Al-Hababah Zainab. Tatkala Asy Abdullah telah bertemu dengan Al-Hababah Zainab, beliau berkata, "Bagaimana keadaan kalian sepeninggal Sayyidina Al-Faqih?" Al-Hababah Zainab menjawab, "Keadaan kami sepeninggal Sayyidina Al-Faqih tidak ada bedanya dengan sebelum beliau Sayyidina Al-Faqih wafat. Sedangkan keadaan Alwi bersama ayahnya sama sebagaimana pada waktu masa hidupnya. Ilmu dan rahasia langit bagi kami seperti kami melihat bumi mendatangi kami pada waktu siang dan malam, sedangkan Alwi datang kepadanya berselang sehari atau 2 hari. 4. Air yang naik dengan perintah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Al-Faqih, dalam usia remaja yaitu ketika beliau masih belajar di salah satu majelis taklim di Masjid Tarim, beliau tertidur pulas ketika telah masuk waktu sholat. Padahal bila mana ada siswa yang meninggalkan sholat berjamaah akan dihukum oleh gurunya. Demikianlah pengajaran ketat di Tarim pada waktu itu yang bertujuan untuk mendidik para siswanya untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sampai akhirnya, para siswa sudah bersiap-siap untuk sholat berjamaah. Sedangkan Sayyidina Al-Faqih masih tertidur. Ketika beliau bangun beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau ke sumur masjid, tiba-tiba air pun naik dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Sayyidina Al-Faqih berwudu dan tidak ketinggalan sholat berjamaah. 5. Pembantu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam yang hilang. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Al-Faqih mempunyai seorang pembantu yang bernama Huraisoh. Huraisoh ini sudah lama pergi dan tidak tahu lagi kabarnya hidup atau mati. Maka bertanyalah keluarganya kepada Sayyidina Al-Faqih. Sayyidina Al-Faqih kemudian terdiam sejenak lalu beliau mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian Sayyidina Al-Faqih menjawab, "Abu Huraisoh belum mati." Kemudian keluarga Abu Huraisoh bertanya lagi, "Bagaimanakah Anda mengatakan Abu Huraisoh belum mati, padahal kabar kematiannya sudah menyebar?" Sayyidina Al-Faqih menjawab,
Aku telah melihat ke setiap istana yang berada di surga, dan Abu Huraisyah tidak ada di sana. Keluarga Abu Huraisyah bertanya lagi. Coba Anda lihat di neraka, barangkali Abu Huraisyah di sana. Sayyidina Al-Faqih marah, lalu berkata, sungguh tidak akan masuk neraka para pembantuku. Tak lama berselang Abu Huraisyah pulang, dan tidak kekurangan sesuatu apapun.